Dengar-dengar dulu sempet pang-pangan nih, pang-pangan gitu, jadi anak pang. Ceritanya gimana tuh? Ya, Ya, halo, kembali lagi di Creative View dengan saya Ajay Ahdiat, dan sekarang saya akan mengobrol mungkin panjang lebar dengan Pupuhu ilustrator Kuningan. Hari aka Mang Blow aka Fatidia. seperti dia. Nah, ini orang keempat yang saya wawancarai adalah seorang ilustrator juga. Mungkin nanti kita akan cerita dia di mana mulai berkarya gambar, terus latar belakang dia dulunya ngapain sebelum menggambar, terus sekarang ngerjain apa aja gitu. Mulai langsung di pertanyaan pertama, mungkin kapan mulai suka menggambar? Kalau untuk suka menggambar sih mungkin dari kecil ya. Hmm. Dari kecil tuh eh, sama almarhum bapak saya tuh pernah diajarin dikit lah menggambar. Terus sempet ikut lomba-lomba juga, lomba gambar. Ya cuman itu mah sekedar apa ya? Kayak hobi aja lah gitu. No, hobi Ya, ya, lomba-lomba gitu ya kalau SD SMP. SD, SMP. Nah, sebelum sebelum kita cerita awal mula menggambarnya, apa dengar-dengar pernah jadi anak pang. Ceritanya gimana tuh? Itu waktu tahun 90-an. Aduh. 99 SMP lah, 96-an gitu. 96. 96. Eh, dunia musik di Indonesia tuh lagi mulai rame lah gitu. Udah mulai rame. Terus kebetulan awalnya sih dari teman-teman di satu tongkrongan lah, terus sering main gitar, terus eh, teman-teman di sekolah juga waktu itu SMP udah punya band. Oh, Rata-rata udah punya band, udah main band lah, udah main band. Terus dari situ banyak yang eh, dulu mah masih di kotak-kotakin ya, oh, jadi ada anak punk atau apa gitu ya. oh iya. Banyak musik banget gitu. selera musiknya, genrenya. Terus waktu itu tuh dulu kenapa ya saya pilih punk tuh awalnya sih pas dengerin albumnya Green Day yang Dookie. Oh, Green Day. Yang Dookie. Jadi dari situ eh, Terinfluence sih. terinfluence ya. Terus lihat video klipnya masih dulu waktu zaman TVRI. TVRI terus udah ada sih RCTI kalau nggak salah. Eh, dari situ mulai pengen tahu musik-musik punk, sejarah punk kayak gimana. Awalnya dari situ sih gitu. Terus selama jadi anak pang itu ngapain aja sih sebenarnya? Kan kita kalau misalkan, kalau saya mah yang awam gitu, kalau lihat anak pang ya maksudnya jalan-jalan di jalan, terus kadang ngamen gitu-gitu. Nah, apakah kayak gitu juga atau ada hal-hal lain yang ternyata nggak kelihatan sama orang banyak gitu? Kalau dulu jadi anak punk tuh pengen jadi bener musisi punknya, masuk musisi punk rock gitu. Oh. Jadi pengen kalau cita-citanya dulu pengen jadi artis lah, artis punk, musik punk gitu. Bikin lagu, terus latihan, manggung di event-event parade kayak gitulah di Kuningan. Terus emang sih kalau untuk kegiatan lainnya kayak kita bikin kaos sendiri, nyablon sendiri. Iya, DIY itu ya. DIY. Prinsip anak pang kan DIY gitu. Nyablon terus apa? Ya bikin kayak aksesoris buat punk kayak gitu sih. Kalau dulu kayak gitu punknya. Nah, dari situ apa yang menjadi istilahnya yang ke bawah nih ke kegiatan selanjutnya itu itu menggambar dulu atau jadi anak pang dulu? Di masa-masa anak punk
Itu juga udah Udah mulai mulai gambar, Oh, udah mulai gambar. Jadi kebetulan teman-teman saya tuh banyak yang jago gambar juga. Jadi belajar dari situ, ada yang bikin tato juga, bikin tato, terus desain-desain, terus buat kaos. Anak-anak rata-rata bikin desain sendiri. Oh, desain sendiri. Dari Karena situ prinsip saya, DIY itu ya. Iya. Nah, itu kan dari sisi cerita pangnya tuh, saya juga tadinya belum tahu gitu. Nah, kalau dari pengalaman menggambarnya tuh bisa diceritain nggak? Awalnya tiba-tiba bisa sampai jadi ilustrator sekarang tuh, cerita menarik apa nih yang bisa di share gitu? Oh, jadi dari hobi ngegambar, terus saya hijrah ke Bandung gitu ya. Hijrah. Hijrah Ya, ke Bandung. Bandung. Hijrah ke Bandung 2001 saya kuliah di Bandung. Terus kebetulan di lingkungan saya tuh di kosan banyak ada anak-anak STSI. Anak-anak STSI rata-rata mereka di seni rupanya kalau nggak salah ya. Seni rupa. Kuliahnya apa tadi? Kalau saya kuliah di LPKIA. Oh, oke. LPKIA jurusan manajemen informatika. Oh, Ya. ya kenal sama anak-anak STSI. Kenal sama anak-anak STSI. Itu tahun berapa? 2001. 2001. Anak-anak STSI, terus dari situ kan satu kosan jadi sering tongkrongan bareng. Mereka sering gambar-gambar juga. Kebetulan saya suka gambar juga. Makanya belajar dari mereka juga gitu. Belajar dari mereka, terus kayak dulu lebih ke grafis mungkin ya, dikenalin software grafis kayak dulu waktu itu zamannya Corel Draw kayak gitu. Nah dari situ mulai peralihan dari dulunya manual ke digital gitu. Mulai belajar digital. Belajar digitalnya juga, terus belajar digital ternyata memudahkan. Dari situ mulai akhirnya kuliah sih beres, cuman untuk hobi yang si gambar itu tetap dijalanin. Terus lagi banyak rame-ramenya juga dulu clothingan di Bandung. Sempat desain-desain juga buat clothing Bandung gitu. Jadi desainer di clothing juga. Enggak. Jadi freelance. Freelance. Freelance-nya. Jadi freelance sudah mulai dari dulu sebenarnya ya. Dari 2004 itu 2003 2004. Jadi kalau sekarang lagi rame-rame work from home, udah dari dulu work from home. Dulu. Itu kan maksudnya si gambarnya, si ilustrasinya itu diaplikasikannya ke kaos untuk clothing kan, udah pugu nih clothing gitu. Nah, untuk sekarang dan mungkin setelah itu tuh apakah tetap ke situ atau gimana nih untuk memasar, istilahnya menjual karyanya gitu? Ke media lain maksudnya. Dulu setelah jadi freelance tuh sempat juga mungkin cerita sedikit, ketemu teman yang sama-sama orang Kuningan, terus suka gambar juga, akhirnya ngobrol-ngobrol, terus sempat beralih juga ke graffiti. Ke graffiti dulu. Graffiti, tapi nggak lama sih itu graffiti, cuman ya karena jenuh mungkin ya. Jenuh, terus memang lagi rame-ramenya tuh waktu itu, waktu tahun 2005 2006 lah. Nah, dari situ sama teman udah kerja di studio kalau nggak salah, di studio desain. Dari situ mulai ngajakin saya buat kerja di situ juga. Akhirnya dari situ tahu tuh industri desain itu ternyata luas gitu. Dari situ banyak belajar juga dari teman-teman yang kerjaan situ. Industri desain tuh dulu memang udah untuk si kliennya udah ngambil klien dari luar. Itu tahun 2007 kalau nggak salah, 2007 di Bandung. Udah kliennya dari luar. Terus dari situ saya juga mempelajari lah gimana sih caranya memasarkan karya dari situ. Jadi mulai ternyata desain tuh nggak hanya buat untuk misalkan kaos doang, ternyata buat yang lain juga. Kalau untuk di luar mah macam-macam kayak stationery kayak gitulah, banyak macamnya. Terus mulai dari situ habis akhirnya mutusin lagi freelance karena harus balik ke Kuningan.
mutusin lagi freelance. Nah dari situ mulai ngulik lagi ke kaos, Oh. ke desain kaos. Mulai ke habit dulu nih, dulu suka nyablon. Sekarang waktu itu tahun 2007 mulai nyablon lagi, terus bikin produk sendiri kayak gitu. Bikin workshop sablon berarti. Sablon kayak gitu. Nah, habis dari situ sekarang udah jadi alumni Threadless nih. Nah, alumni Threadless loh. Threadless itu udah berapa tahun, udah lama kan maksudnya. Itu cerita-cerita apa nih yang menarik? Maksudnya tiba-tiba tahu ada Threadless terus mulai mulai submit di situ atau misalkan sekarang tiba-tiba jadi alumni gitu. Pengen tahu ceritanya gitu. Sebelum Threadless, saya tuh sempat masukin ke desain-desain buat band. Dulu grup band metal. Langsung ketemu, pastinya langsung hubungan sama si kliennya berarti. Langsung. Jadi kan setelah mempelajari dulu kerja di studio, emang nggak lama juga sih kerja di studio. Cuman dari situ banyak dapat pelajaran lah. Setidaknya cara ngehubungi ke klien kayak gimana kayak gitu. Iya. Nah dari situ ada satu namanya website yang tempat biasa ngejual buat karya-karya ilustrasi untuk band. Dulu namanya mtis.com. MTs. Zaman mtis. Dari mtis situ sempat dapat klien juga banyak. Nah dari situ udah mulai ke industri lah istilahnya, ke industri ilustrasi ya, industri ilustrasi buat menggarap band-band metal di luar. Termasuk cover album gitu-gitu ya berarti. Cover album belum pernah sih kalau cover, tapi banyak ke merchandise sama poster paling. Poster tour atau apa gitu. Ya. Nah dari situ pas agak jenuh juga ya buat bikin desain buat band metal. Bandnya kebanyakan metal ya berarti tengkorak gitu-gitu berarti. Udah agak jenuh juga, terus dari situ emang situasinya si MTs itu kondisinya mau ditutup si websitenya. Mulai berpikir lagi tuh dari situ. Kemana lagi nih? Kemana lagi? Akhirnya searching, ternyata ada nih komunitas ilustrasi di luar juga yang bikin kayak kontes-kontes kayak gitu kan. Si Threadless sebenarnya basisnya komunitas kan. Komunitas. Jadi dari situ mulai pelajarin ternyata kok desainnya kayak gini gitu. Maksudnya banyak yang simpel juga, tapi secara teknis mudah. Teknis mudah, cuman kalau dilihat dari sisi konsep sama ide edan pisan lah eta jadinya. Banyak yang out of the box gitu hanya ide-idenya teh nyeleneh lah kayak gitu. Nah dari situ mulai mempelajari di Threadless, mulai join di Threadless itu tahun 2010. 2010 mulai join di Threadless, terus Design by Human juga. Ada Design by Human. Nah di Threadless terus beberapa kali upload di sana. Ya alhamdulillah. Jadi desain saya terpilih gitu. Gitu. Nah, kalau dihitung sampai sekarang kira-kira yang udah pernah dibikin khususnya yang di Design by Human atau di Threadless, di kontes-kontes kayak gitu. Berapa karya? Kalau dihitung kurang lebih ada 20-an gitu. 20 lebih. Agak lupa juga soalnya tempatnya beda-beda kan. Terus dipecah gitu ya. Jadi karena nyesuaiin sama karakter karakter komunitasnya. Karakter komunitas sama karakter si websitenya. Jadi dia jualan juga punya karakter gitu. Iya. Harus nyesuaiin kayak gitu. Terus banyak sih untuk websitenya saya lupa. Nggak hanya di Amerika waktu itu. Jadi dulu ada di Prancis, terus ada yang di Afrika Selatan, website yang buat ngadain kontes kayak gitu. Terus di India juga ada, banyak. Thailand termasuk Thailand. Nah di Indonesia berarti belum ada ya? Di Indonesia tuh tahun berapa ya waktu itu ada
kalau nggak salah si itu gantibaju.com. Oh, ganti baju. Gantibaju.com. Baru denger juga tuh. Gantibaju.com dulu, sekarang yang jadi ini tis.co.id. Oh, sekarang jadi tis.co.id. Dulu gantibaju.com ngadain kontes. Cuman kalau nggak salah temanya tema-tema Indonesia lah gitu. Oh. Tema-tema kebudayaan Indonesia. Sama si Tim Cook dulu, Tim Tim Cook Cook. tahun 2000. Oh, website juga dulu ya? Iya, dulu website. Si Tim Cook itu websitenya Belum jadi clothing line, jadi website, tapi memang clothing line, tapi si desainnya di submit desainnya gitu. di submit, desainnya dibentuk kontes gitu. Iya, iya, iya. Dulu dibentuk kontes kayak gitu. Nah, yang membedakan klien atau misalkan orang yang membeli karya dari luar dan dari dalam negeri tuh apa tuh? Kira-kira yang membedakan? Mungkin dari segi harga atau mungkin dari segi apa komunikasinya atau apa gitu. Kalau dari segi harga jelas beda. Jauh ya? Jauh. Jadi si klien luar tuh lebih mengapresiasi mengapresiasi karya dengan ya lumayan lah kalau untuk dirupiahin gitu ya. Dari segi apa komunikasi, misalkan dari segi komunikasi juga mereka lebih apa ya? Udah ngerti Cara kerja, cara kerja si ilustrasi tuh si ilustrator tuh udah ngerti. Jadi ketika mereka pengen dibikin desain tuh udah mereka udah punya konsep. Udah tahu pengen kayak gimana gitu. Udah tahu pengen kayak gimana, udah punya konsep, udah punya kayak terus dari segi pemasarannya udah punya gitu. Mereka udah khawatir dengan harga segitu tuh mereka udah berani gitu. Udah berani ya. Bedanya gitu. dengan di Indonesia mungkin di Indonesia masih bingung masarinnya juga gitu sih. Iya. Itu, ya. Terus kalau dari segi komunikasi juga kalau sama orang Indonesia kan kadang gini bikinin desain lah. Pengennya kayak gimana? Udahlah terserah gitu. Ya kan kadang si ilustrator itu bingung juga kan. Iya. Pengen tahu kan yang mau dijualnya dari si dia tuh apa gitu, si klien itu apa. Ketika ditanya pengen kayak gini nggak tahu ngejawabnya gitu. Terus ketika pas dikasih review, oh jangan kayak gini lah gitu. Jadi bingung juga ya. Jadi bingung. Jadi serba salah. Jadi ya mungkin itu bukan apa ya sisi ininya ya dari klien di Indonesia, tapi sejauh ini sih kalau ke sini udah makin membaik sih. Ya, udah mulai ngerti ya. Udah mulai ngerti gitu. Ya karena dulu mungkin dia tuh si klien tuh tahu pengen kayak gimana, cuman nggak bisa ngomongnya gitu, atau misalkan nggak bisa ngejelasinnya gitu. Ya kalau bedanya sama klien US atau klien luar lah, mereka dibikin tuh deskripsinya kayak brief, semacam brief gitu ya. Iya, semacam brief dibikin panjang lebar, terus jadi si ilustrator sendiri juga udah kebayang tuh pengennya si klien kayak gimana gitu. Nah, kalau dibandingin misalkan ada klien yang dia punya brief nih, mungkin kalau dari segi presentasi udah misalkan 60% briefnya dari dia misalkan, sama dibandingin sama yang misalkan dia cuma ngasih 20%, sisanya terserah gitu. Nah, mending yang mana? Saya mending yang 60% ya. Oh, karena base-nya desain ya. Iya. Jadi pengen tahu pengennya kayak gimana, oke saya bisa ngejalanin gitu. Iya, kecuali kalau gini, misalkan kita punya konsep desain nih, kita punya konsep desain, terus kita bikin, terus baru kita tawarin. Oh. Nah gitu, itu kan beda lagi. Beda lagi ya? Kalau misalkan dulu awal-awal sih pas di zaman di MTis itu kayak gitu. Jadi kita bikin konsep desain sama ilustrasinya, terus di submit ke si MTis, baru si klien tuh yang datang ngontek. Mereka suka desain ini nih, berapa harganya kayak gitu. Nah kalau misalkan makin kesini sih yang commission work-nya juga mereka rata-rata udah punya konsep sendiri. Briefnya sendiri. Brief sendiri. Jadi udah punya konsep, datang ke kita tuh udah punya konsep sendiri. Nih pengen kayak gini nih, kita pengen kayak gini. Bisa nggak dibikinin ilustrasinya bla bla kayak gitu. Jadi kayak gitu. Oh, jadi ya karena emang base-nya desain, jadi porsi idealis sama porsi problem solving-nya itu ya yang tadi mending yang 60% dari brief gitu. Jadi meringankan pekerjaan juga sebenarnya pas pengerjaannya gitu.
karena sebenarnya beberapa kan ada yang dia udah punya, istilahnya si ilustrator itu udah punya karakter, terus dia punya stylist sendiri. Jadi ketika misalkan ada yang order atau misalkan ada yang ngasih commission work tuh, dia nggak mau kalau misalkan briefnya dari si klien gitu. Maksudnya si klien tuh cuma misalkan saya pengen misalkan contoh bikin kaos misalkan, bikin merchandise band misalkan. Nah si band itu cuma ngasih tahu ini tuh merchandise untuk lagu ini, albumnya seperti ini, gini-gini cukup, silahkan kreasikan sendiri. Ada juga yang kayak gitu kan? Ada. Jadi gini, biasanya hanya ada dua klien sih. Maksudnya ya ada yang dua tipe klien. Kalau yang pertama kan udah disebut tadi ya. Kalau yang kedua, jadi misalkan kita punya idealis sendiri nih. Rata-rata kalau misalkan si klien juga udah ngerti. Jadi ketika si klien ngasih brief nih, dia itu udah kayak gimana ya? Udah klop sama style kita gitu. Oh. Jadi gitu. Istilahnya nge-hire ilustrator si A ini tuh karena emang udah tahu karakternya kayak gimana. Udah tahu karakternya, terus udah tahu stylenya kayak gimana. Jadi dia pengen dibikin merchandise-nya sesuai style dia kayak. Ada juga yang kayak gitu. Yeah. Jadi nggak kalau untuk saya pribadi sih nggak menutup klien untuk klien nggak pilih-pilih klien lah. Yeah. Kalau misalkan memang pengennya gambar-gambar yang kayak contoh kalau yang ini saya di Threadless tuh yang Sesame Street misalkan, yang kayak gitu ya saya terima juga gitu. Jadi kalau misalkan ketika ada memang klien yang pengen style metal, itu juga saya terima. Oh, jadi emang menyesuaikan karena ya ilustrator harus bisa menyesuaikan itu. Iya. Nah dari semua yang pernah diupload ke Threadless atau ke media lain gitu, yang menjadi istilahnya masterpiece-nya nih, atau punya nilai tersendiri buat Ahari itu yang mana? Gambar yang mana? Karya yang mana? Yang Sesame Street sih. Itu si gambarnya judulnya si Kokimun. Jadi kalau si Sesame Street itu punya nilai sejarah dari pribadi juga. Jadi kayak gini. Dulu saya kecil tuh suka di TV suka nonton itu. Ya, Jalan Sesama. Jalan Sesama si Sesame Street itu. Jadi pas ketika ada kontes si Threadless kolaborasi sama Sesame Street, saya antusias. Jadi memang itu karena memang punya memori waktu kecil juga. Pas ada lagi tuh dibikin lagi kontesnya itu Sesame Street. Nah kebetulan menang. Oh, kebetulan menang. Ya, jadi punya kenangan tersendiri. Iya, jadi dulu kecil waktu itu saya suka nonton Sesame Street. Ternyata pas udah gede tiba-tiba udah gede bikin merchandise-nya gitu. Yang kerja collab sama si Threadless. Ya itu punya sejarah lah, punya apa jadi punya kebanggaan sendiri. Kebanggaan sendiri, ya pasti. Nah, dari segi rate si hadiahnya tuh ada di kisaran berapa? Tahun berapa itu kejadiannya? Kalau Sesame Street tahun berapa ya? Saya lupa. 2014, 2015 ya, saya lupa. Ya beberapa tahun ke belakang berarti. Beberapa tahun ke belakang. Berapa tuh kira-kira? Rate-nya? Pada saat itu. Sesame Street lumayan gede sih. Itu belum royalti kan? Belum royalti. Jadi waktu itu 3.000 sampai 5.000 dolar. Wadaw. Untuk yang desain yang itu. Itu kebanyakan udah dari royalti. Di luar itu udah sama royalti. Udah sama royalti. Sampai sekarang masih jalan royaltinya? Royalti masih jalan. Wadaw. Cuman ya penjualan nggak sebagus waktu dulu gitu. Nah, dulu kan ini masih hype gitu. Sekarang kan udah ada kontes-kontes yang lain, udah ada desain-desain yang lain. Nah, tipsnya nih kalau misalkan ikut Threadless atau misalkan Threadless lah minimal. Karena yang di antara media-media yang lain yang Threadless yang masih berjalan ya. Yang masih istilahnya masih kontesnya masih jalan terus gitu. Tipsnya apa tuh? Kalau di Threadless sebenarnya gimana ya? Kita tinggal nyesuaiin aja sih sama konsep-konsep yang ada di Threadless. Jadi sama kan kebanyakan kalau kalian cek websitenya Threadless,
itu desainnya kebanyakan yang nyeleneh, terus sama kulturnya sesuai dengan kultur si di sana di US gitu. Oh iya. Ya, jadi rata-rata kalau kata saya sih ngikutin konsep sama kultur yang ada di sana gitu. Rata-rata kayak gitu. Jadi harus bisa nyesuaiin lah si ketika memang pengen untuk di print di Threadless, ya paling harus kayak gitu, harus bisa nyesuaiin. Walaupun misalkan si ilustrator ininya tuh udah punya karakter sendiri gitu. Mungkin di wilayah objeknya yang Ya, jadi sebenarnya nggak nutup kemungkinan juga sih si Threadless pilih style kita gitu ya. Cuman kalau misalkan kalau saya kan apa ya, tukang nge-explore lah, tukang nge-explore style, tukang nge-explore. Oh jadi nggak stuck di style yang itu aja gitu. Jadi nggak nutup kemungkinan kalau misalkan si Threadless juga nih pilih style sama desain itu menurut idealis kita gitu. Oh jadi kalau misalkan saya upload di Threadless gitu. Karya-karya saya kan istilahnya maksudnya dari warna juga udah selalu merah gitu, terus misalkan dari segi penggayaan garis segala macam gitu terus. Nah kalau misalkan saya rajin upload ke situ terus dengan penggayaan yang seperti itu juga bisa membuka peluang untuk dilihat juga berarti ya. Sebenarnya siapa aja bisa ada peluang di si Threadless itu. Cuman tinggal kita konsistennya aja sih. Sama ya itu paling nyesuaiin apa ya? Yang lagi hype sama apa? budaya kayak pop culture di sana gitu. Karena pasarnya kebanyakan dari US ya. Iya, kebanyakan pasarnya kalau si Threadless tuh pasarnya kebanyakan yang memang ngikutin kayak kultur di luarnya gitu, di US-nya itu sendiri. Nah itu jadi istilahnya si Threadless bisa jadi salah satu platform istilahnya apa ya, iseng-iseng berhadiah di situ ya. Jadi bener. Karena sistemnya udah kayak lagu ya berarti ya royalti gitu. Jadi ketika ada yang membeli ya otomatis royalti masuk ke kita juga. Terus sistemnya juga udah transparan. Jadi ketika ada yang beli dari si klien tuh kita udah tahu. Ada notifikasinya. Ada notifikasinya, udah tahu kejualannya berapa, misalkan royalti buat kitanya berapa. Gitu. Nah itu di sisi penjualannya. Kalau misalkan dari segi progres nih sampai sekarang, progresnya seperti apa sih? Apakah ada perubahan di wilayah? Oh sekarang jadi lebih temanya ke sini, atau misalkan ini stylenya tiba-tiba jadi gini gitu. Kalau sekarang sih mungkin udah faktor apa ya? Faktor U. Faktor dan kesibukan yang lain. Ya, sama kesibukan yang lain. Jadi saya lebih milih yang desain tuh yang simpel-simpel, tapi tetap ada nilai sama konsepnya gitu. Konsep tersendiri. Gitu. Sekarang masih upload di Threadless juga? Masih. Threadless sama mungkin banyak website POD. POD itu print on demand. Ya. Sesuai yang kita inginkan, mau print yang mana gitu ya. Ya. Jadi sesuai permintaan gitu. Nah, kalau dulu kan sebenarnya profesi menggambar itu kan sangat bukan jadi pilihan orang tua ya, maksudnya untuk anaknya tuh ngapain ngegambar gitu kan. Sekarang udah mulai istilahnya udah punya titik terang nih, ternyata profesi menggambar atau seniman gambar itu punya posisi yang enak juga gitu ketika kita konsisten ngerjainnya terus serius gitu. Nah sekarang kan udah punya anak nih si Jack gitu. Itu gimana? Kalau saya lihat kan emang dia kayaknya suka gambar gitu. Apakah itu dituntut sama harinya juga untuk suka gambar, atau emang dia tiba-tiba emang punya bakat gitu? Mungkin tadinya kebiasaan lihat bapaknya ngegambar. Mungkin lihat dari sana, terus dia nyoba-nyoba, terus ya lumayan lah. Jadi kayak gimana? Dia punya kegiatan sendiri gitu, punya kegiatan positif lah. Mulai lihat-lihat dari misalkan dari YouTube, dari apa, udah mulai digambar-gambarin kayak gitu. Ya mungkin pengaruhnya ya faktor dari bapaknya kerja di rumah, lihat bapaknya ngegambar aja gitu kan. Akhirnya dia juga terjun ke sana gitu. Meskipun belum ke industri, maksudnya sebatas kesukaan gitu. Hobi lah ya. Hobi gitu. Ya maksudnya bisa jadi pilihan untuk jadi kalau misalkan anak-anak kita misalkan
seneng gambar tuh ya jangan dihalang-halangin Iya, gitu. justru malah kita harus apa ya? Harus support ya, mendukung kebutuhannya juga, kebutuhan untuk medianya. Tapi ya minimal kasih kertas sama pensil aja dulu lah gitu. Nah, tadi kan saya dengar ngerjainnya emang di rumah aja gitu freelance deh. Nah, ada stigma dari tetangga atau dari keluarga nggak? Kalau misalkan kayak gitu kan, kalau misalkan ini ya di lembur rumah gitu, kalau orang kerjanya nggak berangkat ke kantor atau ke tempat kerja tuh nganggur gitu ketika kelihatannya gitu. Apakah ada stigma tertentu gitu di Kuningan khususnya? Khususnya di Kuningan sempat ada, maksudnya mungkin ngomong secara langsung sih nggak pernah ya itu langsung. Cuman sempat juga waktu itu kan saya rambut gondrong gitu kan, diem di rumah, terus kelihatannya nggak kerja gitu, dari tetangga tuh emang nggak ada sih gitu, beberapa yang ngomong kok ini kerjanya apa sih kok di rumah aja gitu. Tapi misalkan belanja bulanan ada gitu, belanja bulanan Ngepet sebenarnya. ya sempat dikira-kira kayak gitulah, tapi pada akhirnya sih mungkin saya tuh kayak bikin kamuflase juga ya. Iya. Bikin kamuflase, bikin usaha yang istilahnya apa? Kelihatan orang Iya, gitu. real lah gitu. Kelihatan bahwa oh ternyata punya kerjaan juga gitu. Ya bikin usaha gitu, Iya. usaha. Ya, akhirnya saya bikin ini juga kedai kopi gitu. Oh iya. Untuk yang belum tahu ini apa? Kita syuting bukan syutingnya, ini mah direkam aja. Rekam di salah satu kedai kopi di Kuningan, namanya Imah Uing Kopi. Kuningan Jawa Barat ya, bukan Kuningan Jakarta. Nah, hari ini sebagai ownernya gitu. Nah itu bisa ceritain lah, maksudnya udah kita masuk ke kegiatan sekarang nih kan, selain masih menggambar, punya kedai kopi juga. Nah, itu mulai dari kapan, terus kenapa kopi yang dipilih? Kalau untuk mulai usaha yang kedai kopi itu dari tahun 2018. 18. Jadi emang dari dulu tuh emang suka sama kopi gitu ya. Dia kalau kerja freelance ngegambar nggak lepas dari rokok sama kopi. Iya. Nah, dari situ kayak gimana? Kopi tuh udah kayak candu lah gitu misalnya. Nah, sempat juga waktu itu dikasih tuh sama kakak, ini kopinya pakai kopi-kopi yang asli misalnya kayak gitu. Kopi-kopi yang asli, oh ternyata lebih enak ya. Terus dilihat dari peluangnya juga di Kuningan, ternyata waktu tahun 2018 itu baru ada beberapa lah kedai kopi di Kuningan. Nah, dari situ baru kepikiran juga sih, oh buka kedai kopi kayaknya asik nih gitu. Dari situ mulai juga belajar ke dunia kopi gitu. Dari mulai searching tadinya di website, terus tanya-tanya ke teman juga, terus tanya ke temen yang udah bergerak di dunia kopi. Dari situ udah dibulatin aja tuh udahlah bikin kedai kopi ya, sebagai ini juga sih, bukan apa ya, sebagai kamuflase lah. Ya, kamu balas ya. Tapi kan menghasilkan juga. Ya menghasilkan juga, memang karena memang kecintaan juga dari kopi sih tadinya gitu. Total berarti karyawan udah ada berapa orang? Kalau karyawan baru 4. Berempat. Mau nambah lagi katanya. Rumahnya mau ditingkatin jadi 10 lantai. Amin. Kalau saya lihat dari uniknya si Imah Uing Kopi itu kan, dari namanya juga ada Imah Uing. Imah Uing itu kalau bahasa Indonesianya kan rumah saya gitu. Rumah saya. Jadi emang konsepnya kalau saya lihat kursi segala macam, terus interior tuh emang kayak rumah aja gitu. Nah, apakah itu konsep yang emang di awal emang konsepnya kayak gitu, atau berjalan begitu aja? Jadi awalnya saya tuh pengen konsep kedai kopi tuh kayak yang outdoor. Karena cari-cari yang udaranya Fresh gitu. fresh kayak gitulah. Cuman ketika nyari tempat buat di Kuningan itu Agak susah. gitu, agak susah. Nah, dari situ di tempat yang saya sekarang buka kedai itu sebenarnya udah beberapa kali dilewatin tuh. Pas lihat lewat situ kok berasa pengen ini aja gitu di situ. Pengen masuk. Pengen masuk. Padahal itu sebenarnya ini kan rumahnya rumah tua ya. Rumah tua. Rumah tua udah berapa puluh tahun mungkin.
rumah ini. Tapi udah ada ketertarikan gitu, udah ada ketertarikan. Kayaknya bisa nih kalau diolah dikit. Gitu. Diolah dikit kayak gini. Emang sih nggak terlalu banyak di permaknya juga ya, cuman dari situ kepikiran juga, kenapa nggak dibikin konsepnya rumahan aja gitu. Oh, iya. Kayak dibikin di rumah sendiri lah, ngopinya di rumah sendiri biar kesan Santai, santai, kesannya santai. Terus memang kondisi si rumahnya juga rumah-rumah zaman dulu gitu. Nah dari situ akhirnya coba-coba nanya gitu. Udah kepikiran buat ke konsep itu aja. Konsep kayak rumah ngopi di rumah, namanya apa ya, Imah Uwing. Kalau di Kuningan kan Sundanya Sunda. aing tuh jadi uing kan. Iya. Nggak terlalu kasar tapi nggak terlalu aman lah kasar, gitu. ya. Jadi ya udah ngambil konsep sama nama itu dari si Dari tempatnya juga ya? juga gitu. Nah, sini kan bergeser tuh, agak bergeser ke ada bukan stigma ya, tanggapan dari orang-orang yang suka datang ke sini tuh disangkanya, wah Imah Uing mah isinya orang-orang apa, tukang gambar atau misalkan orang-orang kreatif yang maksudnya seniman gitu-gitu. Nah itu apakah itu juga ditujukan karena emang harinya sebagai pegiat atau pekerja seni juga, atau berjalan begitu aja? Kalau itu Organik sih. Tadinya sih memang kita konsep utamanya ya konsep itu utamanya rumah. Cuman kesini karena banyak teman-teman yang satu profesi juga yang nongkrongnya di sini, jadi akhirnya Kehimpun juga ya? juga. Jadi anak-anak mungkin orang luar sih yang bilang ya, mungkin di situ banyak anak-anak ilustrator, misalnya ilustrator Kuningan yang nongkrong di situ. Terus anak-anak yang lain juga ada tuh yang kita sebelumnya nggak kenal, khususnya mungkin anak-anak dari DKV ya, DKV Uniku udah pada main kesini juga gitu. Main kesini akhirnya sering ngobrol-ngobrol juga soal Sharing gitu ya? soal ilustrasi, soal desain, ya kebentuk dengan sendirinya aja gitu. Nah itu awalnya kan paling beberapa kedai kopi ya yang pasti Mawing istilahnya dibikin, itu istilahnya kompetitornya baru beberapa lah gitu. Sekarang total ada berapa berarti di Kuningan? Kalau di Kuningan, kalau yang ke data mungkin sekitar 40-an ya. 40 kedai. 40 kedai di Kuningan. Kuningan tuh kota kecil. Nah, dari kebanyakan istilahnya dari mulai bikin kedai kopi itu sampai detik ini, suka dukanya istilahnya apa ya? Iya, senang sama susahnya tuh di wilayah apa? Ketika udah makin kedai kopi makin menjamur ya. Kalau suka dukanya, kalau misalkan sukanya sih, jadi seiring menjamurnya kedai kopi di Kuningan, akhirnya orang-orang juga pada melek gitu. Oh ternyata jadi yang membedakan kopi yang di kedai-kedai dengan kopi saset misalkan. Iya kayak gitu. Jadi udah mulai banyak pilihan juga gitu kan. Udah banyak pilihan, udah banyak konsumennya makin nambah juga gitu kan. Nah, dari situ sih enaknya. Kalau dukanya sih pas awal-awal tahun 2018 itu masih ada beberapa sekitar 15-an kedai gitu kalau nggak salah. 15 itu juga bukan daerah kota aja sih, masih udah nyebar gitu, nyebar di sewilayah Kuningan lah. Ya dulu susah gitu buat transisi orang Untuk suka kopi dari kopi misalkan biasanya kopi saset biasa ke kopi asli itu agak susah gitu ininya. Sekarang udah mulai enak lah ya. Mulai enak lah sekarang. Nah, sekarang kan lagi maksudnya si Indonesia ini termasuk Kuningan juga udah mulai terkena dampak dari si wabah ini ya, wabah corona ini, COVID-19. Ada rintangan apa atau hambatan apa yang diterima sama pengusaha UMKM lah istilahnya kan? Apa ya dampak nyatanya gitu? Dampak nyatanya paling dari penurunan omset juga ada.
dari Penurunan penurunan omset omset. karena yang datang ke sini juga jadi berkurang. Jadi gini, kalau misalkan di Kuningan tuh eh, orang tuh masih ini ya, pengen ngopi tuh sambil nongkrong misalkan, pengen ngopi sambil nongkrong. Nah, kalau sekarang kan diberlakuin nih dari pemerintah nggak boleh ada Kerumunan, kerumunan, keramaian kayak gitu ya. keramaian kayak gitu. Jadi untuk nongkrong tuh dibatasi, untuk nongkrong dibatasi, bukan hanya dibatasi malah dihimbau buat hanya orderan untuk yang take away aja. Take away sama Sama delivery mungkin ya. delivery order. Kalau di sini habitnya belum ke sana gitu. Jadi ya istilahnya ya pengen ngopinya sambil nongkrong gitu. Ya, sambil ketemu Sambil teman gitu. ketemu teman, sambil ngobrol-ngobrol sama teman kayak gitu. Jadi pada akhirnya dari segi Ya, terutama dari segi omset ya, dari berarti segi ya omset dampaknya ya. sih ada dampaknya gitu. Ya mudah-mudahan lah si ini cepat, Mudah-mudahan corona cepat cepat beres segala macam. ya Karena sebenarnya ini juga kebijakan ini emang keputusan yang baik Baik sih juga, sebenarnya. Jadi kita nggak nggak maksudnya apa ya, nggak menentang juga gitu. nggak menentang juga karena memang ini buat Kebaikan bersama. kebaikan bersama, kesehatan juga kan. Jadi ya mau gimana lagi. Nah, dampak lainnya kan saya kemarin ngecek di internet si kurs dolar ke rupiah kan cukup anjlok nih, cukup anjlok. Nah, sebagai ilustrator yang ngejual karyanya keluar, ini tuh jadi keuntungan apa kerugian? Kalau dari segi value nilai rupiah sih mungkin naik ya. Naik yang tadinya mungkin bulan kemarin tuh berapa sekitar 14.000 sekarang jadi 16.000. Kalau dari nilai sih value memang naik. Tapi kalau dari segi Kita lihatnya makro gitu ya, berarti penurunan lagi berarti. penurunan lagi sama aja sebenarnya gitu. Sama aja ketika misalnya memang sekarang kan harga bahan pokok juga udah mulai naik gitu kan. Karena isu corona ini mungkin merambah ke beberapa sektor gitu. Sektor perekonomian akhirnya kalau misalkan dari pribadi misalkan dapat keuntungan keuntungan dari dolar gitu ya misalkan pas ketika dirupiahin nah pas Kita mau belanja kita tetap mau aja. tetap aja gitu Mahal gitu, sama-sama aja sama aja sih sebenarnya nggak ada cuman dari nilai value-nya aja. Keuntungan semu itu ya. Iya. Keuntungan. Nah, kita balik lagi ke skena ke bidang ilustrasi tadi ya. Nah, kalau dari segi istilahnya bukan effort apa ya? Attitude si istilahnya ilustrator yang generasi sekarang nih sama yang zamannya hari tuh bedanya apa? Atau misalkan apa ya? Apa yang harus dipelajari nih sama ilustrator terlalu muda? Kalau dari segi mungkin dari segi ini ya kadang orang sekarang tuh lebih gampang patah semangat. Oh, Jadi ketika sekarang ketika desainnya mereka desain udah misalkan diupload atau di posting di sosial media, kok desain saya nggak terjual ya, atau misalkan desain saya kok nggak banyak yang like gitu. banyak yang like tapi kok nggak terjual, terus misalkan di kontes banyak yang voting juga tapi kok nggak menang. Jadi mungkin dari sana kita mungkin bisa mempelajari ininya sih, banyak yang mungkin harus nggak hanya sebatas gambar gitu, nggak hanya sebatas ilustrasi, itu nggak sebatas hanya di ilustrasi aja, tapi harus memang ada beberapa faktor yang bisa menunjang si ilustrasi itu atau si gambar itu bisa terjual atau bisa menang di kontes gitu. Kalau ininya sih kalau sekarang mungkin anak-anak banyak gampang ya, gambarnya udah bagus ya, udah bagus, Cepat puas berarti ya. cepat puas gitu. Jadi mereka tuh melupakan beberapa faktor yang ada di nilai di ilustrasi itu gitu. Kayak gitu. Mungkin misalkan dari segi teknis mah saya udah bagus gitu. Tapi dari segi konsep jadi istilahnya jadi kurang menarik gitu-gitu. Dari juga. konsep terus misalkan bisa juga dari kalau sekarang kan faktor marketing juga udah mempengaruhi sih. Marketing setidaknya si ilustrator itu belajar juga sedikitnya marketing.
riset-riset tentang misalkan si ilustrasi yang cocok nih buat di negara ini kayak gimana, misalkan harus buat band ini kayak gimana, atau misalkan buat kontes itu kayak gimana cocoknya. Jadi itu kadang-kadang yang banyak dilupain sama ilustrator-ilustrator sekarang gitu. Produktivitas dan konsistensi ya berarti ya Iya lumayan betul. juga. Nah, ini udah mulai panjang obrolannya. Paling pertanyaan berikutnya kan udah berjalan lama nih profesi sebagai ilustrator. Nah, ilustrator yang jadi referensi atau yang jadi favorit sampai detik ini kan mungkin banyak ya. Cuman yang paling gitu. Yang paling favorit lokal apa luar? Lokal ada, luarnya ada. Kalau lokal siapa? Kalau lokal saya suka sama Geno 75. Geno 75. Iya. Karya-karyanya Edan. Mang Geno. Orang mendingan Geno juga kan. Oh, enggak, sebenarnya banyak sih orang-orang kalau lokal cuman yang memang saya suka tuh karya-karyanya Geno saya suka. Terus banyak sih kayak si apa Tony Midi terus terus apalagi sekarang nih banyak anak-anak Kuningan juga mulai bagus kayak si Proison Project, si Armor Pet, Ajay Ahdia juga. Terus Digital Carbine banyak sih kalau. Nah, kalau yang seangkatan Ahari tuh nanti sebelum menjawab yang luar ya. Angkatan Ahari itu siapa aja sih berarti yang kalau kan dulu yang kalau yang di Kuningan, itu kalau yang di dunia ilustrasi di kontes sama dulu waktu zaman MTIS tuh ada 5 orang kalau nggak salah 5 orang. Saya, Tesar itu Digital Carbine, terus Topan, Barmalisi, ada Eric Wox, sama Geno. Sama Geno. Kalau waktu itu pas awal-awal terjun di industri ilustrasi. Jaki Hamdani juga berarti sih. Jaki Hamdani itu kesini. Tahun berapa ya? Kita pas pertama kontek-kontekan tuh tahun lupa saya. Pas 2009 2010 mungkin ya. Enggak, udah baru-baru 2015-an gitu, 2015-an kalau nggak 2015 atau 2014 ya. Tahun segitu. Atau karyanya Edan Oge, Jaki Hamdani, apalagi sekarang buat kamu yang pengen lihat karya-karya ilustrasi mobilnya, wah keren pisan. Jaki Hamdani pokoknya. Kalau karya-karya yang luar tuh saya suka si Radio Mode, ada si Budi Kwan itu dia di Threadless karyanya Edun lah sama iya. Budi Kwan Radio Mode. Terus ada si di Threadless juga dari lokalnya si Kokilov. Saya suka itu Kokilov. Dia konsep-konsepnya keren. Terus kalau luar si ini Lim Heng Sui, si I Love Doodle. Itu karyanya kalau secara visual sih mungkin simple cuman konsepnya aja dan pisan. Terus ada si Alex Solis saya suka sama kalau yang kesininya si siapa ya? Banyak lah pokoknya. Nah, kebanyakan sih artis dari yang saya suka tuh yang dari kontes. Kelihatan ya. Dari kontes tuh di Threadless atau dulu di December Human. Jadi mereka nggak hanya nampilin si visualnya, tapi lebih ke konsep gitu, ke konsep. Terus si nilai jualnya ada gitu. Nilai jual si karya itu memang jadi nggak sembarang lah mereka menang kontes banyak juga di sana karena memang karya-karyanya luar biasa bagus. Nah, tadi baru ingat pertanyaannya. Kenapa ilustrator kebanyakan itu ya, terutama yang tadi disebutin tuh punya nama kedua istilahnya mah gitu. Ini kan kayak misalkan Hari namanya Hari tapi di istilahnya di dunia ilustrator di sosial media namanya Fatih. Nah itu tuh apakah kenapa kok kayak gitu? Kalau saya mah kan namanya nama sendiri gitu. Apa ya? Kalau saya sih mungkin tadinya apa?
hanya pembeda aja sih mungkin. Ya kayak punya nama panggung sendiri kan. Iya, Misalkan tadi Tesar jadi Digital Harbin gitu, terus si Fatur juga jadi Art for Fate, terus Dita juga jadi Fashion Project gitu. Iya, jadi sebenarnya buat pembeda aja sama inisial mungkin yang bisa lebih diingat lah. Oh. Tapi meskipun nama saya juga nggak susah diingatnya. Tapi ya itu aja sih sebenarnya buat pembeda aja, buat pembeda. Nah, si Fatih itu bisa ceritain sedikit Oh, lah. Fatih. Ya, namanya tiba-tiba jadi Fatih gitu. Jadi Mulai dari kapan? Terus... Fatih itu, wah iya rada agamis ya. Jadi Fatih itu pemberian dari ada seorang saudara lah, saudara ngasih. Dulu tuh sempet namanya buat konveksi. Konveksi saya dulu pernah usaha konveksi juga. Dulu namanya Fatidia Konveksi. Nah dari situ kenapa namanya Fatih itu sebenarnya diambil dari Al-Fatihah. Waduh, bener loh. Iya, Dari Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau untuk silsilahnya mah meren mau Ya, gitu. beragama lebih ya gitu. Tapi eye catching juga namanya, maksudnya Fatih gitu. Jadi memang ngambilnya dari sana. Kalau nggak salah Al-Fatihah itu awalan ya, awalan. Kalau nggak salah gitu, awalan. Jadi kenapa saya terus pakai nama itu? Jadi kalau Fatih awalan, kalau dia itu kalau nggak salah artinya cahaya. Jadi awalan cahaya. Awalan cahaya. Jadi kenapa saya terus pakai nama itu? Karena memang saya pengen terus dari awalan buat menuju ke cahaya gitu. Filosofis sekali. Sebenarnya mah filosofis pisan sih. Filosofis teuing gitu ya. Cuman ya memang saya suka aja gitu pakai nama itu. Saya suka pakai nama itu. Sebenarnya sebelum nama Fatih dia di Instagram atau di karya-karya saya di sosial media di kontes kayak gitu, saya sebenarnya dulunya dipanggil Blow gitu. Iya, nah itu juga. Nah, itu dipanggil Blow. Kalau Blow mah ya nggak tahu juga sih, itu mah ada temen lah yang ngasih. Oh, Mungkin pelandian karena gini dulu mah kalau nggak salah eta caritana impisan sih sebenarnya mah teu dramatis teu naon gitu nya. Awalnya tinu sering zaman kuliah sering main dulu ke awal-awal game NFS Underground, NFS Need for Speed. Nah, jadi kan aya si ketika balapan teh sering mobilnya rusak kayak tulisan blow engine gitu. Nah, orang sering gitu nya juga gitu. Udah aja melekat gitu, melekat nama itu teh tanpa disengaja. tanpa disengaja. Nah, sempet si nama Blow itu buat dibikin juga buat tagging si graffiti dulu. Pembeda juga berarti ya. Pembeda juga. Jadi akhirnya kalau graffiti misalkan namanya Hari kan asa kurang enakan gitu nya. Terlalu banyak gitu ya. Maksudnya gitu bikin taggingnya Blow gitu. Udah eta. Akhirnya Blow. Jadi punya 3 namanya. Di perkopian karena Ari, di pertemanan Blow, di ilustrator Fatih. Saya mau bikin gitu namanya nggak ada yang menarik jadi udah pakai nama sendiri. Eta ge nya kumaha nya organik sih sebenarnya. Jadi udah henteu dibuat-buat gitu orang bikin. Tapi itu jadi fenomena ada. Ya. Maksudnya teh ya banyak itu yang pakai nama istilahnya nama panggung lah. Nama panggung gitu. Udah artis-artis istilahnya artis-artis di TV juga kan banyak yang kayak gitu, nama aslinya siapa jadi siapa gitu. Ya. Itu jadi personal branding tersendiri berarti. Pesan-pesan lah terakhir mungkin ya, pesan-pesan ke ilustrator muda atau misalkan ke siapa aja yang nonton gitu. Kalau pesan-pesan ke ya teman-teman yang sekarang mungkin bergelut di dunia ilustrasi, lebih banyak ini aja sih. Kalau saya mah simpel, lebih banyak referensi. Terus kalau misalkan memang kita fokusnya di ilustrasi buat jual karya, ya jangan lupain juga faktor-faktor yang bisa mendukung si karya itu buat terjual gitu. Itu Ya, aja. intinya mah bikin karya bagus dengan jualan karya yang bagus itu beda ini ya, beda hal gitu. Beda hal ya. Jadi kita harus belajar dari segi teknis menggambarnya juga, Ya, dari terus segi dari teknis segi sama pemasarannya pemasaran sama
Ya sedikit-sedikit belajar riset lah Iya, misalkan. Riset. banyakin baca berarti Banyakin kan. baca. Sebenarnya kalau untuk di apa ya industri kayak ilustrasi kan banyak juga nih pantangan-pantangannya misalkan yang nggak boleh gambar Plagiat, segala macam kayak gitu-gitu. Ya itu juga harus banyak dipelajari juga sih kayak gitu. Oke, itu ya pesan-pesannya. Paling pertanyaan terakhir, kapan pameran tunggal? Campan Jaya. Nah ini dia, pokoknya kita tunggu saja pameran Ya tunggalnya. nantilah mungkin bareng Ajay Ahdiat jadi Aduh. sebagai kurator Ajay. Kurator, kurator gagal. Nantilah kalau pameran mah masih dipikirin lagi lah. Ya, kita tunggu saja. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini, sampai detik ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sampai ketemu di Creative View berikutnya. Assalamualaikum.